Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Berjumpa lagi dengan King Master Math, media pembelajaran matematika online. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dengan King Master Math, masih dalam pembahasan trik cepat dan jitu 99% lolos passing grade tes P3K tahap ketiga matematika tahun 2022. Untuk pembahasan kali ini video yang keempat, masih new dan hot Bapak Ibu. Kami sediakan pembahasan untuk soal-soal SR ya, yang digunakan untuk ujian P3K tahap 1 maupun tahap 2 ya, pada tahun 2021 kemarin Bapak Ibu. Jadi jangan sia-siakan pembahasan pada kali ini Bapak Ibu ya. Silakan ditonton, silakan dipelajari Bapak Ibu sampai selesai, nggak usah di skip, agar Bapak Ibu semua paham dan siap untuk menghadapi tes P3K tahap ketiga matematika pada tahun 2022 nanti, insya Allah sebentar lagi Bapak Ibu ya. Dalam pembahasan video yang keempat ini nanti disertai tips dan trik, kemudian pembahasan contoh soal teknis, pedagogik, dan profesional untuk matematika. Insya Allah 99% lolos ya Bapak Ibu. Oleh karena itu silakan ditonton sampai selesai, jangan di skip ya, jangan disia-siakan Bapak Ibu. Pembahasan ini silakan ditonton, dikipoin. Insya Allah Bapak Ibu bisa memahami dengan mudah, karena kita sajikan pembahasan dengan trik cepat dan jitu ya. Jurus-jurus trik cepat dan jitu insya Allah akan bermanfaat untuk Bapak Ibu untuk digunakan dalam persiapan tes P3K tahap ketiga untuk bidang matematika nanti. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan soalnya Bapak Ibu ya. Untuk soal yang pertama, jika diketahui 4 min log X ya kali log X sama dengan log 1000, pernyataan yang sesuai dari persamaan tersebut adalah titik-titik. Oke, kita bahas bersama ya, kita coba bersama Bapak Ibu. Ada 4 min log X kali log X ya, ini kita kalikan satu persatu Bapak Ibu ya. 4 kali log X itu diperoleh 4 ya, log X, kemudian min log X kali log X itu berarti min ya, kita kurung aja, berarti ini log X kuadrat gitu ya, sama dengan log 1000. Log 10 itu 1 Bapak Ibu, masih ingat ya rumus dan sifat logaritma. Log 10 1, log 100 itu 2, log 1000 itu berarti kita bisa ubah menjadi 3 gitu ya. Ini ada log X ya, di sini ada kuadrat, berarti ini nanti ke arahnya persamaan kuadrat ya. Oke, kita pindah ke depan aja biar menjadi persamaan kuadrat Bapak Ibu. Kita kurung ya, negatif log X kuadrat ditambah 4 ya, 4 log X, ini pindah ke kiri berarti min 3 sama dengan 0 ya. Oke, masih ingat ya Bapak Ibu sifat jumlah akar ya, X1 ya ditambah X2 itu akan sama dengan negatif B per A gitu ya. Oke, dari sini kita cermati Bapak Ibu ya. Berarti ini variabelnya adalah log X ya, variabelnya adalah log X, berarti A nya itu negatif 1, B nya itu 4, C nya adalah negatif 3. Sehingga kalau kita ubah ke jumlah akar ya, berarti log X1 gitu ya ditambah log X2 akan sama dengan min B ya. B nya 4 berarti min 4 per A nya negatif 1 ya, berarti sama dengan 4. Lah, kita masih ingat Bapak Ibu ya, sifat logaritma kalau penjumlahan kita bisa ubah ke bentuk perkalian, sehingga ini menjadi log ya, dalam kurung X1 ya dikali X2 ya sama dengan kalau
1000 tadi itu 3 Bapak Ibu ya. Berarti kalau 4 itu berarti log berapa? Berarti log 10.000 ya, log 10.000. Oke. Kita lihat Bapak Ibu di sini ruas kiri sama ruas kanan sama-sama mengandung log ya. Kita coret aja ya Ibu. Kita coret ya. Kita hilangkan, kita coret. Oke, berarti ruas kiri itu tinggal X1 dikali X2 akan sama dengan 10.000. Nah, ini hasil akhirnya Bapak Ibu ya. Kita cocokkan dengan bilangan ganda yang ada. Ini ruas kirinya perkalian ya. Kita cari yang perkalian mana ya. Hasil perkalian X sama dengan 10.000. Oke, berarti yang cocok untuk bilangan gandanya adalah C gitu ya Bapak Ibu. Oke, jadi jawabannya adalah C. Insya Allah bisa dipahami ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, diketahui matriks 3x plus 2y, 3x min 2y, dan 3x tidak memiliki inverse ya. Pernyataan yang sesuai adalah titik ya. Masih ingat untuk pembahasan matriks Bapak Ibu ya, bahwasanya ketika ada suatu matriks A, B, C, D gitu ya, misalkan tidak memiliki inverse, itu syaratnya adalah determinannya sama dengan 0 ya. Oke, determinannya sama dengan 0, berarti ini determinannya sama dengan 0 ya. Berarti 3x gitu ya, 3x plus 2y ya. Yang sini berarti 3x min 2y, yang sini 3x ya, syaratnya sama dengan 0 ya. Oke. Jika tidak memiliki inverse, syaratnya sama dengan 0. Berarti ini kita cari determinannya ya. Kalau determinannya matriks berordo 2 kali 2 ya, itu tinggal dikalikan saja, kalikan silang ya. 3x kali 3x itu berarti 9x kuadrat ya, dikurangi perkalian silang antara ini ya, CB ya. Ini kita kalikan ya, kita kalikan, ini kan sama ya, sama cuma operasinya beda, berarti cukup depan kali depan, belakang kali belakang. 3x kali 3x ya, kita kurung saja. 3x kali 3x itu 9x kuadrat. Kemudian min kali plus itu berarti min, 2y kali 2y berarti 4y kuadrat, 4y kuadrat tutup kurung sama dengan 0 gitu ya. Kalau ini kurungnya kita keluarkan ya, kita buang, berarti ini bisa kita coret saja ya Bapak Ibu. Kita coret saja karena ini min ketemu 9x kuadrat berarti min 9x kuadrat, berarti bisa dicoret ya. Berarti tinggal min ketemu min plus, berarti tinggal 4y kuadrat itu akan sama dengan 0 ya. Berarti y kuadrat itu akan sama dengan 0 ya. 4-nya pindah ke sini ke kanan, berarti y kuadrat sama dengan 0 ya. Berarti y sama dengan 0 ya. Ketemu y sama dengan 0, berarti untuk apa? Untuk x sembarang gitu ya. Untuk x sembarang. Nah, jadi pernyataan yang sesuai berarti mana? Pernyataan yang sesuai y-nya 0 dan x-nya sembarang. Berarti yang cocok adalah yang D Bapak Ibu ya. Oke. Berarti jawabannya adalah D. Mudah sekali. Saya kira bisa dipahami Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut untuk soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga, perhatikan gambar berikut ya. Panjang KN adalah titik. Di sini ada
gambar ya Bapak Ibu, ini ada segitiga KLM ya. Kemudian di sini ada dua segitiga ya, dipisah menjadi dua segitiga ya. Nah, pertanyaannya adalah panjang KN ya, panjang KN. Nah, panjang KN itu ini ya Bapak Ibu ya. Oke, panjang KN. Bapak Ibu masih ingat untuk triple Pythagoras ya? Triple Pythagoras. Triple Pythagoras itu berapa aja Bapak Ibu ya? Triple Pythagoras itu pasangnya 3, 4, 5 gitu ya. Kalau bisa dihafalkan Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita menghadapi soal, kita bisa langsung tanpa menggunakan rumus Pythagoras, kita langsung bisa menebaknya ya. 3, 4, 5, kemudian berapa lagi? 5, kemudian 12, kemudian 13, kemudian berapa lagi Bapak Ibu ya? 7, 24, 25, kemudian 8, 15, kemudian 17. Nah, berarti artinya apa Bapak Ibu ya? Di sini ada segitiga besar di sini ya, KLM ya. LM nya sudah diketahui ya, 8, kemudian sisi miringnya 17, 8, 17 ya, 8, 17, berarti KL nya berapa ya? KL nya berarti menurut Pythagoras, triple Pythagoras berarti 15 ya. Lah, KL nya sudah diketahui, yang ditanyakan adalah KN ya. Oke, berarti kita cari dulu ya. Kita untuk mencari KN kita harus tahu NL. Nah, untuk mencari NL kita bisa menggunakan rumus Pythagoras Bapak Ibu ya, karena sini tidak ada triple Pythagorasnya ya. Kita cari dulu NL ya. NL itu akan sama dengan akar ya 10 kuadrat sisi miringnya. Berarti 10 kuadrat 100 dikurangi 8 kuadrat 64 ya. Oke, 64. Berarti ini 100 dikurangi 64 36. Akar 36 sama dengan berapa? Akar 36 berarti 6 ya. Oke, berarti ini diketahui NL nya adalah 6. Yang ditanyakan KN. Oke, berarti KN ya bisa kita cari. KN itu akan sama dengan 15 dikurangi 6. Berarti jawabannya apa? 9. Berarti untuk pilihan ganda yang tepat adalah C ya, 9 gitu ya Bapak Ibu. Oke, 9 C ya. C ya, C Bapak Ibu ya. Oke. Kita lanjut untuk pembahasan yang berikutnya, yaitu yang nomor 4. Untuk soal yang nomor 4, diketahui garis menyinggung parabola Y sama dengan X kuadrat di titik 1,1 ya. 1,1 ini berarti satu yang depan ini sebagai X1, kemudian satu yang belakang sebagai Y1 gitu ya. Yang ditanya adalah persamaan garis singgungnya adalah titik. Oke, kita jawab. Persamaan garis singgung ya itu PGS ya. PGS untuk persamaan garis singgung untuk suatu parabola itu rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M. M itu adalah suatu gradient ya. M kali X min X1 gitu ya. Lah, untuk gradient sendiri ya, M itu bisa kita cari, M itu sama dengan Y aksen gitu ya. Turunan dari parabolanya ya, karena Y nya itu X kuadrat, kalau kita turunkan berarti X kuadrat turunannya adalah 2X ya. Oke, X nya berapa? X nya adalah 1 ya. 2 kali 1 berarti 2. Berarti gradiennya berapa? Gradiennya 2. Tinggal kita masukkan Bapak Ibu ya.
berarti Y min Y1, Y1 nya adalah 1 sama dengan 2 dikalikan X min X1 min X1 nya adalah 1, berarti min 1 ya. Berarti Y min 1 sama dengan 2X min 2 gitu ya. Berarti karena ini dinyatakan dalam Y sama dengan ya. Oke, kita nyatakan ke bentuk seperti itu, berarti Y sama dengan 2X min 1 nya kita pindah ke ruas kanan menjadi plus 1, min 2 plus 1 berarti min 1. Nah, ini persamaan garis singgung yang ditanyakan Bapak Ibu ya. Berarti pilihan ganda yang tepat mana berarti ya? Pilihan ganda yang tepat adalah B Bapak Ibu ya. Y sama dengan 2X min 1. Oke, berarti jawabannya adalah B Bapak Ibu ya. Saya kira bisa dipahami Bapak Ibu. Kita lanjut untuk soal yang kelima. Fungsi pembangkit biasa atau FPB ya dari barisan 2 titik-titik adalah titik-titik. Oke, ini pembahasan mengenai fungsi pembangkit biasa ya Bapak Ibu ya. Oke, kita tahu ya FPB ya dari barisan ini itu berarti 2 ditambah 2X ditambah 2X kuadrat ditambah 2X pangkat 3 ditambah dan seterusnya gitu ya. Dari deret ini ya itu kita bisa ubah, 2-nya kita taruh depan gitu ya, berarti 2 dikali, berarti ini 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah titik-titik gitu ya. Berarti sama dengan 2 dikali ya, perhatikan Bapak Ibu ini sendiri ya, itu kan deret ini ya, deret dimana deret tak hingga ya, itu kan rumusnya ya. Perhatikan Bapak Ibu ya, di sini 1 ya, di sini X gitu ya. Berarti ini ke sini ya, ini kira-kira apa ini, deret apa ini, deret geometri ya. Oke, deret geometri ketika X dibagi 1 itu X gitu ya, X, kemudian X kuadrat dibagi X juga X gitu ya, kemudian X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 itu juga X, berarti rasio ya. Oke, dimana deret geometri ya, geometri tak hingga itu rumusnya adalah A per 1 min R gitu ya, dimana A nya sama dengan 1 dan R nya adalah X ya. Sehingga di sini berarti ini 2 ya, 2 dikali, sebentar kita tulis lagi aja ya biar lebih jelas. Oke, berarti sama dengan 2 dikali ya, ini adalah sebuah deret geometri tak hingga ya, rumusnya ini. Berarti kalau kita terapkan, kita masukkan A nya adalah 1 ya, berarti 1 per 1 min R, R nya adalah X, berarti 1 min X ya. Oke, kita kalikan 2 kali 1 berarti 2 per 1 min X, berarti FPB nya adalah 2 per 1 min X ya, 2 per 1 min X, berarti jawaban yang tepat mana? Oke, jawaban yang tepat adalah A Bapak Ibu ya. Ketemu Bapak Ibu ya. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu. Kita lanjut saja ke pembahasan yang nomor 6. Diketahui kubus A B C D E F G H dengan rusuk 8 cm ya. Berarti ini panjangnya adalah rusuknya 8 cm. M ya, M adalah titik tengah E ya. Berarti ini ya Bapak Ibu ya. Titik tengah EH. Yang ditanyakan adalah jarak titik M ke AG. AG itu ini ya. AG adalah diagonal ruang ini ya.
Kalau kita cermati Bapak Ibu ya, kalau kita cermati jarak titik M ke garis AG ini itu sama saja ya, ini kan siku-siku ya, siku-siku ya, berarti ini kalau kita tarik garis seret ya sampai tembus ke sini ya, ini misalkan N gitu ya, berarti artinya apa? Artinya jarak titik M ke garis AG itu adalah setengahnya garis MN gitu ya. Kalau kita cermati ya, bahwasanya jarak titik M ke AG itu adalah setengahnya garis MN. Nah, garis MN sendiri itu adalah sama dengan panjang garis EB ya, dimana EB adalah diagonal bidang ya. Oke, kita cari ya rumus diagonal bidang untuk belok ya. Oke, diagonal bidang ya, rumusnya adalah apa? A akar 2 gitu ya. Kalau diagonal ruang A akar 3. A nya adalah panjang rusuk, rusuknya berapa? 8, berarti 8 akar 2. Lah tadi jarak titik M ke AG itu adalah setengah MN. MN itu adalah garis diagonal bidang ya, berarti artinya jarak titik M ke AG ya, ke AG itu sama dengan setengah diagonal bidang ya, karena MN sendiri adalah diagonal bidang. Berarti setengah ya dikalikan diagonal bidangnya adalah 8 akar 2, berarti hasilnya adalah 4 akar 2 ya. Jadi jarak titik M ke AG itu sendiri adalah 4 akar 2. Berarti jawabannya yang tepat mana? Jawaban yang tepat adalah D Bapak Ibu ya. Oke, mudah sekali. Kita lanjut untuk soal yang ke-7. Untuk soal yang ke-7, pada jajar ginjang ABCD gambarnya ini ya, pada jajar ginjang ABCD diketahui AE nya ya, AE nya sama dengan EF sama dengan FB, berarti ini sama Bapak Ibu ya, panjangnya sama ini ya. Oke, perbandingan luas segitiga DEF ya, DEF ini berarti artinya luas segitiga ADE itu sama saja luas segitiga DEF sama saja luas segitiga DFB, sama ya. Perbandingan luas segitiga DEF dan jajar ginjang. Oke, perhatikan Bapak Ibu ya, karena ini panjangnya sama ya, berarti ini kalau kita hitung ya Bapak Ibu, ini segitiga 1, ini segitiga 2, ini segitiga yang ketiga gitu ya. Oke, berarti ini kalau kita perhatikan, jadi ini segitiga ini yang bawah ini itu sama dengan segitiga yang atas ya. Ini ada 3 segitiga ya, kemudian di sini juga ada, berarti ini ada 3 segitiga ya. Kalau dibuat seperti ini ya. Oke, kalau dibuat seperti ini Bapak Ibu ya, nah berarti ini yang keempat, ini yang kelima, ini yang keenam. Berarti ada 6 segitiga. Berarti perbandingannya berapa ya Bapak Ibu? Perbandingannya berarti kalau luas segitiga ya, perbandingannya luas DEF ya dengan jajar ginjang, luas segitiga DEF dibanding luas segitiga luas jajar ginjang ABCD, itu perbandingannya ini ada 1 ya, ada 1, berarti dibanding ada berapa ini jajar ginjang ini ada berapa segitiga? Ada 1 2 3 4 5 6, berarti 1 dibanding 6 ya. Karena DEF ini itu luasnya sama ya Bapak Bu.
Ini luasnya sama ya, luasnya sama antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 1 dibanding 6. Berarti jawabannya yang tepat mana Bapak Ibu? Jawabannya yang tepat adalah B ya. Jawabannya yang tepat adalah B. Oke, bisa di logika ya Bapak Ibu. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-8. Diberikan persegi berukuran 10 cm kali 10 cm di bawah ini ya. Bentuknya di bawah ini Bapak Ibu telah terbagi menjadi 5 persegi panjang ya. Ada 5 persegi panjang ini ya. 5 persegi panjang. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang luasnya sama, berarti luasnya sama. Ini 1, kemudian ini 2, ini 3 gitu ya. Ini 4, ini 5. Persegi panjang 1, 2, 3, 4, 5. Ini semua luasnya sama ya. Luasnya sama. Yang ditanyakan adalah panjang AB ya. Berarti ini ya. A ke B panjangnya berapa Bapak Ibu ya. Perhatikan kalau ini berarti panjangnya itu 10 ya. Berarti ini juga 10. 10. Berarti luas persegi itu berarti sisi kali sisi berarti 10 kali 10 kali 10 berarti 100 ya. 100 cm persegi. Berarti untuk luas 1 persegi panjang ya. Luas 1 persegi panjang itu berarti dari luas keseluruhan yaitu 100 dibagi 5 ya. 100 dibagi 5 berarti 20 ya. 20 cm persegi. Berarti ini ya 20, luasnya ini 20, ini 20, ini 20, 20. Karena luasnya sama ya, luasnya sama. Oke, untuk menghitung panjang AB berarti kita bisa mulai dari sini ya Bapak Ibu, dari A ya. Untuk luas segitiga, luas persegi panjang yang pertama ya, itu adalah 20 ya, 20. Dimana luas persegi panjang yang pertama ini itu berarti kan A ya, lebarnya A, panjangnya 10, berarti A kali 10 sama dengan 20. Berarti A akan sama dengan 20 dibagi 10 berarti 2. A nya berarti ini 2 Bapak ya. Oke. Dari sini berarti kita bisa mencari nilai B ya. Di bahwasanya dari sini ke sini itu 10. Berarti artinya B akan sama dengan 10 dikurangi A ya. Oke. 10 dikurangi 2 berarti sama dengan 8. Berarti B nya ketemu 8. Oke ya. B nya ketemu 8 berarti kita bisa menghitung C ya. Bisa menghitung C bahwasanya luas ini ya, luas ini B kali C itu akan sama dengan 20 gitu ya. Berarti B dikali C itu akan sama dengan 20 ya. Karena luasnya masing-masing 20 ya. B nya berapa? 8. 8 dikali C sama dengan 20, berarti C sama dengan 20 per 8. Kalau kita sederhanakan sama-sama kita bagi 4 berarti 5 per 2. Nah, dari sini kita juga bisa menghitung nilai D ya, nilai D. D itu akan sama dengan 10 ya dikurangi C. Nah, berarti 10 dikurangi 5 per 2. Ini kita samakan penyebut berarti menjadi 20 per 2 dikurangi 5 per 2. Berarti hasilnya adalah 15 per 2. D ketemu, kita bisa menghitung E ya. Bahwasanya D dikali E itu sama dengan 20. D nya itu 15 ya. Berarti E akan sama dengan 20 dibagi D. D nya adalah 15 per 2. Kita buat perkalian berarti ini yang bawah kita balik berarti 20 dikali 2 per 15 ya. Kita coret saja. Kita coret ya. Berarti ini masih kita sama-sama bagi 5 ya. Berarti ini dapat 4, ini dapat 3 ya. Berarti ini sama dengan berapa? 8 per 3. 8 per 3 untuk
nilai E ya. Untuk dari nilai E kita bisa menghitung untuk nilai F ya. F di sini itu sama saja panjang AB, berarti kita cari F ya. Kita cari F, berarti ya ini dari sini ke sini kan 10 ya, dari sini ke sini 10, berarti ini sama saja panjangnya A ya. Oke, berarti E ditambah F ditambah A itu akan sama dengan 10 ya. Oke, berarti F akan sama dengan ya 10 dikurangi E nya berapa? E nya 8/4 ya, 8/4, kemudian dikurangi A nya berapa? 2 ya, dikurangi 2, berarti F akan sama dengan 10 dikurangi 2 8 8 disamakan menyebut ya, 8 disamakan penyebut. 8 kali 4 32 ya, berarti 32/4 dikurangi 8/4, berarti hasilnya adalah 28/4 ya. Coba kita cermati Bapak Ibu, ini ada yang ini A, betul, F, bentar, E. Oh ya betul, ada yang salah ketik ya Bapak Ibu, sorry ya, ada yang salah ketik, ini bukan 4 sebenarnya, yang benar adalah 3 Bapak Ibu ya. Oke, ini adalah 3 ya. Nah makanya tadi kok ada yang mengganjal gitu ya. Oke, berarti ini itu bukan oke, kita ulang Bapak Ibu ya. Ini bukan 4 tapi 3 ya Bapak Ibu ya. Ini 10 dikurangi 2 itu 8 ya. 8 disamakan penyebut dikalikan 3, 24 ya, berarti 24/3 dikurangi 8/3. Nah berarti 16/3 sama dengan 5 ya. 16 dibagi 3 itu dapat 5 lebih 1/3. Jawabannya adalah panjang AB ya, panjang AB sendiri itu sama dengan 5/3. Berarti jawaban yang tepat mana? Jawaban yang tepat adalah A Bapak Ibu ya. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut untuk soal yang ke-9. Untuk soal yang ke-9, nilai dari integral x kuadrat kali x plus 2 dx untuk batasnya 2 dan 0 adalah titik. Oke ya, kita jawab. Kita integralkan dulu ya Bapak Ibu ya, atau kita kalikan dulu aja. Ini 2, integral 2 0 dari kita kalikan x kuadrat kali x berarti x pangkat 3, kemudian x kuadrat kali 2 berarti plus 2x kuadrat dx gitu ya. Kita integralkan dulu. Ini kalau kita integralkan berarti x pangkat 3 diintegralkan menjadi x pangkat 4. Di sini koefisiennya 1, berarti 1 dibagi pangkatnya ini berapa? 4, berarti 1/4 x pangkat 4 ditambah, karena ini plus berarti di sini plus, kemudian x pangkat 3 x pangkat 2 diintegralkan menjadi x pangkat 3, koefisiennya berapa? 2, berarti 2 dibagi pangkatnya yang ini ya, berarti 3, berarti 2/3 x pangkat 3 ya. Karena sudah diintegralkan dx nya berarti hilang ya. Kita tulis batasnya 2, batas atasnya 2, batas bawahnya 0 ya.
kita masukkan. Karena ini batas bawahnya 0, berarti nanti yang batas bawah nggak usah kita hitung ya. Kenapa? Karena ini semua mengandung variabel X ya. Kalau dimasukkan hasilnya pasti 0 ya. Kita cari batas atas saja gitu ya. Berarti 1/4 dikali 2 pangkat 4 ditambah 2/3 kali 2 pangkat 3. Oke, 2 pangkat 4 16 kali 1 16 dibagi 4 berarti 4 ya, ditambah 2 pangkat 3 8 kali 2 16 berarti 16/3 ya. Nah, kita samakan penyebut, berarti ini kita kalikan 3 12 per 3 12/3 ditambah 16 berarti 28 ya, 28/3. 28 dibagi 3 itu dapat berapa? Dapat 9 ya, dapat 9 kali 3 27 berarti lebih 1 berarti 9 1/3. Oke, jawabannya mana? Jawabannya tepat adalah D Bapak Ibu ya, mudah sekali ya. Oke, saya kira bisa dipahami ya Bapak Ibu. Kita masuk ke pembahasan soal yang terakhir, yaitu yang ke-10 Bapak Ibu ya. Jangan disia-siakan untuk pembahasan yang terakhir ini Bapak Ibu ya. Kita masuk soal yang terakhir, yaitu masih dalam pembahasan integral. Ini integral trigonometri Bapak Ibu ya. Pertanyaannya hasil dari integral dalam akar ya. Akar dari 1 min cos 2x dx adalah ya. Kita ubah dulu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu ya bahwasanya cos 2x itu bisa kita ubah ya. Cos 2x itu bisa kita ubah jadi 1 min 2 sin kuadrat x gitu ya. Sehingga kalau ini kita pindah ke sini, 2 min 2 sin x kuadrat kita pindah ke sini berarti menjadi plus ya. 2 menjadi 2 sin kuadrat x akan sama dengan 1. Ini pindah ke kanan berarti menjadi min cos 2x ya. Nah, sekarang baru kita ubah Bapak Ibu ya. Kita rubah. Kenapa harus dirubah? Karena bentuk cos kita ubah ke bentuk sin itu lebih mudah ya. Ini kalau kita kerjakan integral dari 1 min cos 2x berarti sama dengan integral, kita bisa ubah menjadi ini ya. 1 min cos 2x itu bisa kita ubah menjadi 2 sin kuadrat x. 2 sin kuadrat x dx gitu ya. Oke, integral ini ada sin kuadrat x ya di dalam akar, berarti kita bisa keluarkan dari akar ya. Berarti yang di dalam akar tinggal A2 ya, berarti integral akar 2 sin x dx gitu ya. Oke, ini suatu konstanta akar 2 nya, berarti bisa kita pindah ke depan gitu ya. Berarti akar 2 integral sin x gitu ya. Nah, ini bisa kita pindah ke depan berarti menjadi akar 2 gitu ya. Akar 2 integral sin x gitu ya. Ya. Lah integral sin x itu apa? Integral sin x adalah cos x ya. Oke. Berarti ini jawabannya adalah akar 2 cos x ya. Oke. Berarti plus C ya. Plus C, plus konstanta ya. Oke. Berarti jawabannya tepat mana Bapak Ibu ya? Jawabannya tepat adalah E ya. Akar 2 cos x plus C. Nah, jawabannya tepat adalah E. Oke Bapak Ibu ya, saya kira bisa dipahami ya pembahasan yang penuh dengan trik cepat dan bisa dipahami dengan singkat ini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti Bapak Ibu ya. Jadi sekali menonton, kalau Bapak Ibu belum langsung memahami secara betul ya, silakan dibuka kembali videonya ya, ditonton lagi, dicermati lagi sampai Bapak Ibu paham betul ya.
Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa mengikuti seleksi P3K tahap ketiga ini di tahun 2022. Mudah-mudahan bisa diberikan kemudahan dan kelancaran, dan apa yang sudah King Mas Rema sajikan, pembahasan soal ini 1-10 ini mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu dalam mempersiapkan diri mengikuti tes seleksi P3K tahun 2022 nanti ya Bapak Ibu, amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini ya. Video yang lain linknya ada di kolom deskripsi ya Bapak Ibu, silahkan dikepoin, dibuka saja kolom deskripsinya. Di situ ada alamat video pembahasan sebelumnya Bapak Ibu, jadi jangan khawatir, bisa ditonton video-video pembahasan dari King Mas Rema sebelumnya ya. Oke, please like and subscribe Bapak Ibu. Bagi yang belum like, silahkan like video ini, dan yang belum subscribe channel King Mas Rema, mohon silahkan di subscribe channel King Mas Rema ini, agar channel King Mas Rema ini bisa maju ya, bisa selalu eksis dalam menyajikan pembahasan mengenai matematika ya, khususnya pembahasan tuntas dengan disertai tips, trik cepat dan jitu ya, dalam mempersiapkan diri untuk persiapan mengikuti seleksi P3K khususnya mapel matematika. Begitu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Salam hangat dari King Mas Rema, media belajar matematika online. Ketika ada kekurangan, ada kehilafan, mohon dimaafkan dan dimaklumi Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.